Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Wicaksono. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya selama 1 minggu. Jadi langsung saja kita ke intinya. Baik, di sini pada 1 minggu ini saya mengerjakan desain UI dari proyek duplikasi aplikasi Hubstaff. Dan di sini saya juga mengerjakan eh, dokumen hasil saya mempelajari aplikasi Hubstaff. Di sini saya tulis dari penjelasan. Ini ada penjelasan singkatnya. Hubstaff adalah aplikasi manajemen tenaga kerja dan pemantauan produktivitas berbasis SaaS, Software as a Service, yang menggabungkan fitur pencatatan waktu, monitoring aktivitas, pelacakan lokasi, serta manajemen proyek dan sebagainya di sini. Dan di sini saya juga menulis untuk penggunaan aplikasi di websitenya ya. Di sini mulai dari registrasi, terus melakukan setup pembuatan akun seperti ini. Nah, dan juga di sini saya juga mendokumentasikan bagaimana cara mendownload seluruh aplikasi Hubstaff, termasuk aplikasi desktop, aplikasi Android, dan juga Chrome extension. Dapat di-download di hubstaff.com/download di sini. Nah, terus di sini ada bagian ketiga yaitu fitur aplikasi pada bagian web. Ini saya sudah merangkum pada bagian project management itu adalah tempat untuk mengorganisir berbagai tugas yang akan dikerjakan. Jadi di project ini tempat kita mengorganisir berbagai tugas ya. Di sini juga bisa menambahkan, memperbarui, dan menghapus project dari organisasi. Juga pada ini Todoist. Todoist itu adalah semacam semacam komponen dari sebuah proyeknya. Jadi misalnya proyek membuat aplikasi e-commerce, tentunya kita membutuhkan desain database, desain UI UX. Nah, fungsinya Todoist itu di situ untuk menandai tugas. Nah, tentunya juga setelah kita mempunyai proyek, tentunya setiap proyek itu mempunyai sebuah klien. Di sini klien itu bisa ditambah dan juga bisa diedit dan juga bisa diarsip. Di sini untuk nambah klien itu membutuhkan nama, alamat, nomor telepon, dan di sini juga sudah tertulis ya. Dan tagihan dari kliennya. In- Ini juga pengguna dapat import klien dari file format CSV, XLS, dan SLSX dari format yang sudah disediakan sama Hubstaff-nya. Nah, lanjut ke section people. Sini akan saya jelaskan sebentar. Di section people ini dia itu untuk mengelola member dari organisasinya. Di sini juga bisa melihat informasi detail dari membernya. Pada halaman ini, organisasi dapat mengundang anggota. Nah, di sini juga dapat mengundang ya. Di sini ada add members. Dia mengundangnya itu via email. Jadi pastikan pas ketika memasukkan email, pada saat itu pastikan emailnya adalah email yang aktif. Karena surat undangan akan dikirim melalui email. Atau juga bisa dengan link, nanti diberikan link dari Hubstaff-nya untuk bergabung ke organisasi. Oke, lanjut di sini ada sectionnya yang W2 yaitu teams. Jadi di setiap organisasi tentunya kita punya tim. Misal tim UI UX, tim database, tim backend, front end, dan setiap tim itu mempunyai member tentunya. Sini juga tertulis ada projectnya. Jadi project yang dikerjakan oleh tim ini itu ada berapa. Juga bisa mengubah, menambah, dan menghapus. Nah, selanjutnya ada section activity. Di activity ini pengguna itu dapat melihat hasil screenshot selama monitoring waktu berjalan. Jadi selama kita melakukan time tracking, semua screenshot akan ditampilkan di halaman screenshot ini. Nah, ini juga
dan juga dapat mendownload screenshotnya. Oke, di sini lanjut ke bagian app activity. Di bagian app activity, di sini itu akan menampilkan aplikasi yang dibuka oleh pengguna ketika sedang melakukan time tracking. Jadi selama waktunya berjalan, di sini akan terlihat aplikasi yang dibuka oleh pengguna tersebut apa saja. Dan juga sama dengan juga URL activity, tapi kalau URL activity ini yang akan ditampilkan adalah eh, aktivitas user di browser. Nah, jadi ketika saya mencoba URL activity ini, terjadi sedikit kesalahan di mana ketika saya mencoba URL activity di browser Brave, itu tidak terdeteksi sama sekali. Tapi ketika saya mencoba di Chrome, itu terdeteksi aktivitasnya. Jadi ya mungkin ada sedikit kekurangan. Dan juga kita lanjut ke timesheet di sini section keempat. Di timesheet ini fungsinya itu untuk memonitor waktu kerja. Dan sini juga bisa menambahkan timesheet atau catatan waktu ketika pengguna itu lupa untuk melakukan time tracking. Jadi sini juga bisa menambahkan nanti akan ada alasannya kenapa si pengguna itu tidak melakukan time tracking. Juga sudah ada approvals. Jadi di approvals ini dia itu fungsinya adalah untuk eh, melihat dan memverifikasi anggota sebelum penghitungan gaji atau billing. Jadi di sini terdapat 4 status, yaitu jika statusnya open, berarti belum disubmit. Dan jika status submit, berarti sudah dikirim untuk direview. Dan approved berarti sudah aman dan siap diproses untuk payroll. Dan jika denied, berarti ditolak, mungkin ada kesalahan atau butuh revisi. Data timesheet approval juga dapat difilter berdasarkan tanggal dan dari setiap anggotanya. Lanjut ke fitur berikutnya itu ada location. Nah, di location ini untuk memantau lokasi anggota itu secara real time dan juga bisa melihat rute dan riwayat lacak perjalanan. Jadi di sini bisa melihat riwayat rutenya si anggotanya. Tapi untuk lokasi ini itu hanya akan berjalan ketika pengguna menggunakan Hubstaff pada perangkat mobile. Jadi ketika pengguna melakukan time tracking pada aplikasi mobile, maka akan terdeteksi di halaman map ini. Selanjutnya ada job site. Job site ini untuk menerapkan lingkungan kerja, jadi dalam radius berapa lingkungan kerjanya itu. Jadi nanti semisal anggota itu keluar dari job sites, maka pengguna akan diberikan notifikasi bahwa mereka telah keluar dari job sites. Jika mereka masuk job sites, maka mereka juga akan diberikan notifikasi bahwa mereka sudah masuk ke dalam job sites atau area kerja. Sini juga ada datanya di report. Selanjutnya kita ke main feature. Di sini ada time tracking tapi yang di web. Karena time tracking untuk setiap aplikasi itu dibedakan, ada yang versi web, ada yang Chrome extension, mobile, desktop, dan ya itu. Dan di kalender ini isinya untuk mengelola shift, jadwal tim, dan hari libur. Oke, maaf. Jadi kita kembali lagi ke time tracking. Saya lupa menjelaskan. Jadi di sini sebelum melakukan time tracking, pengguna harus memilih project yang akan dikerjakan dan juga eh, to do atau apa yang akan dikerjakan oleh user sebelum melakukan time tracking. Lalu mereka bisa melakukan start. Dan di sini juga ada notif di mana melakukan time tracking ini pada websitenya Hubstaff, itu tidak bisa secara langsung pada aplikasi mobile dan desktop. Jadi ketika aplikasi mobile atau aplikasi desktop melakukan time tracking dan pada web ingin melakukan time tracking, maka harus dimatikan dulu bagian desktop dan mobilenya. Lalu bisa melakukan time tracking pada website.
Tapi sangat disarankan untuk melakukan time tracking menggunakan aplikasi desktop karena fiturnya lengkap, yaitu bisa URL activity dan juga app activity dan URL activity. Oke, lanjut ya ke kalender yang tadi, dia bisa menambah mengelola shift, jadwal tim, dan hari libur. Dan juga waktu istirahat. Di sini bisa ditambah ya. Di halaman ini pengguna bisa menambahkan, mengubah, menghapus shift kerja tim. Oke, sini juga nah ada statusnya. Kalau early itu mulai kerja lebih awal, kalau late itu terlambat memulai shift, dan miss itu tidak hadir sama sekali, dan abandon tidak mencukupi minimum jam kerja. Tampilan juga dapat difilter ya, di sini sudah tertulis, dan juga time of request di mana pengguna bisa melakukan cuti atau izin, dan di sini juga ada kebijakannya, tentunya kebijakan yang hanya dapat ditambahkan oleh pemilik organisasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan pembagian waktu setiap harinya berapa jam kerja. Nah, di sini sudah tertulis ya, di sini. Dan juga di finansial. Di finansial di sini ada expense. Expense itu fungsinya untuk memantau dan mengelola semua pengeluaran pada sebuah proyek. Dapat difilter berdasarkan jangka waktu. Pada halaman ini juga dapat menambah, mengubah, menghapus, dan ya dapat menghapus pengeluaran. Terdapat tiga status pembayaran, yaitu uninvoiced, pengeluaran sudah tercatat tapi belum dimasukkan ke invoice, dan invoice, pengeluaran yang sudah masuk invoice tapi belum dibayar, dan paid, pengeluaran yang sudah dibayar. Dan jika pengeluaran itu adalah termasuk kategori not billable, maka pengeluaran yang itu adalah project yang pengeluarannya tidak akan ditagih. Untuk menambahkan data pengeluaran dibutuhkan deskripsi, tanggal, jumlah pengeluaran, kategori, project, catatan, bukti, atau struk pengeluaran di sini ya. Ada deskripsinya, terus ada kategorinya, project, catatannya, apakah dia billable atau enggak, bisa dicentang di sini ya. Juga ada invoice. Nah, invoice ini halaman digunakan untuk menampilkan, membuat, mengubah, dan menghapus invoice dari klien dan tim. Dapat diekspor dengan format CSV dan juga dapat difilter ya, di sini. Untuk membuat invoice kepada klien, pengguna perlu memilih kliennya, tanggal terbit invoice, tanggal jatuh tempo, dan juga ada nomor invoice di sini, nomor invoice yang sifatnya wajib, dan juga PO number ya, dia opsional, dan juga detail dari invoice-nya di sini bisa ditambah. Itu mencakup deskripsinya, total jam, dan total harga per jamnya atau unit price. Harga per jamnya itu unit price, dan juga ada tax di sini atau pajak, dan juga diskon bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Oke, lanjut pada section berikutnya. Di sini ada fitur aplikasi di bagian desktop. Pada aplikasi desktop Hubstaff, organisasi pada aplikasi desktop Hubstaff memiliki fungsi yang berbeda dengan versi website. Jika di versi website pengguna bisa manajemen organisasi seperti melihat catatan, waktu anggota, manajemen pengeluaran, manajemen invoice, dan lainnya. Tapi di versi desktop, Hubstaff memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai add-on atau alat agar dapat mengambil screenshot, tracking aplikasi dan website yang diakses, dan mendeteksi pergerakan mouse dan keyboard. Jadi di sini untuk apa mendeteksi pergerakan mouse dan keyboard? Itu untuk mendeteksi atau menilai produktivitas dari penggunanya jika pengguna sedang idle atau sedang istilahnya tidak menggunakan device-nya. Dan juga di Hubstaff ini juga dia tidak akan mencatat log dari kita mengetik keyboard apa, jadi privasinya sudah aman. Kalau di aplikasi Hubstaff dia hanya membaca seberapa lama aktivitas kita menggunakan keyboard dan mouse. Nah, di sini sudah tertulis ya, di sini not keystroke logging. Sini pastikan untuk mengizinkan persetujuan tersebut agar aplikasi Hubstaff di desktop dapat berjalan. Di sini juga ada penjelasan fitur dari aplikasi desktopnya. Sini ya, bisa dilihat. Dan juga pada aplikasi mobile
Pada aplikasi mobile, Hubstaff memiliki fungsi yang berbeda dengan versi website dan desktop. Di sini juga berbeda. Jika di website pengguna bisa manajemen organisasi dan sebagainya, Hubstaff memiliki fungsi yang berbeda di perangkat mobile, yaitu sebagai add-on atau alat agar dapat melacak lokasi. Jadi di mobile ini adalah untuk melacak lokasi. Selain melacak lokasi juga bisa melihat eh, laporan harian di sini. Nah, di sini ada timesheet, catatan waktu ya. Bisa melihat laporan catatan waktu. Juga ada reports. Nah, di sini ada juga penjelasan fitur untuk melakukan time tracking pada aplikasi mobile. Nah, seperti itu untuk dokumentasi yang saya tuliskan selama saya menggunakan Hubstaff. Dan kita lanjut ke bagian UI dan UX di sini. Pada desain sebelumnya, saya mendesain aplikasi Hubstaff itu seperti ini yang dimana ini sangat kurang dan ini untuk eh, landing page-nya. Dan saya mencoba untuk revisi karena ini adalah proyek duplikasi. Jadi saya coba melakukan duplikasi. Dan inilah hasilnya saya melakukan duplikasi. Ini landing page utamanya. Di sini adalah pengenalan aplikasi Hubstaff-nya. Sini juga bisa melakukan sign in. Maka akan ditujukan langsung ke halaman sign in. Dan jika sudah melakukan sign in, maka langsung diarahkan ke halaman dashboard. Sini juga bisa ada tab-nya, bisa dipencet. Dan juga ini ada semacam time tracking. Dan juga pengguna bisa melakukan registrasi di sini. Create account. Nah, di sini bisa. Dan kurang lebih seperti ini yang saya buat. Dan ini masih akan saya lanjutkan karena pada bagian dashboard masih banyak yang harus dikerjakan. Ini kurang lebih beberapa komponennya seperti ini yang saya gunakan di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Jadi, kesimpulannya pada minggu ini saya mengerjakan tampilan UI dari aplikasi Upstaff dan juga dari duplikasi project Hubstaff ini dan juga saya mengerjakan mencatat fitur-fitur pada aplikasi Hubstaff. Baik, saya Kevin Raditya Wicaksono pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.